Shalom teman-teman semua, hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Gua akan bacain satu ayat buat kita semua, yaitu Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah teman-teman, sebelum kita sama-sama dengerin firman Tuhan, yuk kita dengerin lagu yang satu ini terlebih dahulu. Ada konser lagi di Jakarta, Tamrin area kebal corona. Kena denda 10 juta. Nanti harus nyapu jalan raya. Terserah lo tuh kebal corona. Terserah kebal sekeluarga. Terserah ibu bapak semua. Terserah gua ikutin aja. Tiba-tiba PSBB dilonggarkan, kendaraan udah mulai mau penuh di jalanan. Tiba-tiba undang-undang Minerba juga disahkan. Tiba-tiba BPJS dinaikkan. Nah, terserah maunya apa, gua bukan siapa-siapa, ya udah terima aja. Di rumah 3 bulan semoga ada gunanya. 1000 orang mati semoga gak sia-sia. Adaptasi bisnis jungkir balik dijalankan. Pernikahan streaming online, jual makan di Instagram. Jual surat bodong demi dapat keuntungan. Cuma 60.000 dapat tiket jalan-jalan. Katanya mudik udah dilarang, mudik ngumpet di truk gak diperbolehkan. Tapi di bandara kok banyak orang, ada celah, ada 1000 alasan. 3 bulan di rumah ngaduk kopi dalgona, itu ngaruh apa cuma sia-sia? 3 bulan di rumah tiktokan sampai gila, itu ngaruh atau cuma sia-sia? Terserah lo mau apa, ya udah. Terserah gua ikutin aja. Terserah ya udah mau gimana. Terserah gua ikutin aja. Oke, setelah dengar, gimana nih pendapat lo semua tentang lagu yang barusan lo denger? Jadi teman-teman, lagu ini merupakan sindiran akibat banyak banget nih warga Jakarta dan warga Indonesia yang masih melanggar peraturan yang dibuat pemerintah. Pemerintah suruh di rumah aja, karantina mandiri atau menjaga jarak satu dengan yang lain, tetapi banyak banget warga Indonesia yang mengabaikan. Mereka berkumpul di pasar, mereka pergi ke mall, dan bahkan mereka juga pulang kampung atau mudik. Nah, teman-teman semua, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana orang bijaksana itu melihat situasi yang terjadi saat ini. Banyak banget orang ya yang pro dan kontra dengan kebijakan pemerintah. Ada yang bilang pemerintah hanya makin menurunkan perekonomian Indonesia. Tapi sebetulnya kita tuh mikir nggak sih kalau pemerintah juga sedang berusaha melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang yang bijaksana, marilah kita belajar semuanya dari firman Tuhan. Nah, di dalam Amsal pasal 27 ayat 12 dikatakan demikian. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Teman-teman, arti malapetaka itu apa sih sebetulnya? Teman-teman, malapetaka itu adalah kecelakaan, kesengsaraan, musibah, atau bencana. Nah, jadi teman-teman, malapetaka itu bukan hanya bicara soal musibah bencana alam, tetapi malapetaka juga bicara soal sesuatu yang bisa membahayakan dirimu dan juga jiwamu dan orang-orang di sekitarmu. Nah, jadi teman-teman, Amsal tuh mengatakan kepada kita, kalau orang bijaksana, dia melihat malapetaka atau dia melihat bahaya, dia bersembunyi. Nah, misalnya kamu gini, kamu baru bisa naik motor, kamu belum punya SIM, lalu kamu diajak oleh temanmu, yuk kita balapan, yuk balapan. Kalau lu cowok, lu ikut dong balapan. Lalu kamu dengan gampang bilang gini, oke, gua nggak takut, padahal kamu baru 1 minggu bisa bawa motor. Lalu akhirnya kamu mengiyakan tantangan temanmu dan akhirnya kamu ikut balapan. Tentu di dalam posisi ini kamu tidak menjadi anak muda yang bijaksana. Karena apa? Kamu tidak bisa melihat bahaya yang akan terjadi kepada dirimu jika kamu ikut balapan. Ternyata kamu baru bisa bawa motor tuh seminggu yang lalu. Itu tuh suatu hal yang menantang bahaya. Dan menantang bahaya itu adalah hal yang dikatakan tidak bijaksana dalam kitab Amsal. Ada begitu banyak orang atau anak muda yang menunjukkan kelelakiannya. Wah, aku nih kuat ya, gue ini keren, dengan cara menantang bahaya. Banyak banget anak remaja zaman sekarang yang suka ikut-ikutan challenge yang sebetulnya itu membahayakan nyawa mereka, membahayakan diri mereka, bisa mengakibatkan mereka mendapatkan kecelakaan. Tapi demi satu kata, biar gue dibilang keren, biar gue dibilang berani, biar gue dibilang maco, ya makanya gue ikut meskipun bahaya. Nah, demikian juga nih sikap kita ketika pemerintah bilang ya,
Yuk kita self karantin ya, karantina mandiri. Ada begitu banyak orang yang mengabaikan dengan nekat atau sok berani atau menyepelekan bahaya dari virus corona. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, Amsal 27 itu mengingatkan kepada kita, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Bersembunyi bukan artinya kamu tuh pengecut, kamu nggak punya keberanian. Begini teman-teman, kalau masalahnya itu, kita ambil lah masalahnya virus corona. Ya kamu memang kalau udah disuruh menghindar dari virus itu, ya lebih baik kamu menghindar, jangan menantang ya. Karena apa? Salah satunya ketika kamu menantang virus ini dengan kamu mengabaikan kebijakan pemerintah, kamu tidak pernah pakai masker. Kayak salah satu YouTuber yang bilang, gue kalau kemana-mana nggak pakai masker, nggak pakai hand sanitizer. Jangan dicontoh yang kayak gitu. Akhirnya konfirmasi atau klarifikasi minta maaf kan. Nah jadi kalau kamu menantang bahaya seperti ini, artinya kamu sedang tidak bertindak bijaksana. Jadi di dalam kitab Amsal dikatakan, anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang harusnya bijaksana. Ciri salah satu orang yang bijaksana itu adalah mereka bisa melihat situasi. Kalau bahaya, oh lebih baik jangan deh. Tapi kalau tidak berbahaya dan ini bisa menjadi berkat, bisa juga mendatangkan kemuliaan nama Tuhan, juga ini adalah sesuatu hobi yang baik untuk saya, ya silahkan dilakukan. Tetapi kalau itu membuat kamu berada dalam bahaya, lebih baik jangan deh. Kayak teman-teman, gue pernah dengar satu cerita. Ada seorang cewek, dia itu pengen selfie, tapi karena pengen foto selfie-nya itu terlihat keren, dia manjat ke sebuah tower yang tinggi banget tanpa alat pengaman satupun. Dan yang hasilnya adalah dia memang mendapatkan foto selfie yang sangat keren. Tetapi nggak lama selesai dia foto selfie, dia jatuh dari tower itu. Itu kan namanya menantang bahaya, tidak bijaksana. Udah tahu kamu naik ke tower yang tinggi tanpa pengaman itu bisa terjadi kecelakaan. Tapi demi satu kata keren, kamu menantang bahaya. Ini namanya kamu tidak bisa melihat situasi dengan baik. Orang yang bisa melihat situasi dengan baik, dia bisa menghitung. Ini membahayakan atau enggak? Kalau saya bercanda seperti ini dengan teman saya, ini berbahaya enggak ya? Kalau misalnya saya ikut-ikutan challenge seperti ini, kalau misalnya saya ikut-ikutan jalan-jalan ke mall berkerumun dengan orang, itu bahaya nggak ya? Nah, kamu harus pandai melihat situasi sekarang ini. Jangan jadi anak muda yang bodoh amat soal situasi. Nah, anak muda yang bodoh amat atau anak remaja yang bodoh amat dengan situasi, itu juga dituliskan dalam kitab Amsal, dikatakan, orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Inilah gambaran orang-orang yang mengabaikan atau tidak mau tahu soal situasi. Mereka dikatakan orang yang tidak berpengalaman. Orang yang tidak berpengalaman adalah orang yang tidak bijak. Karena apa? Karena dikatakan gini, mereka kalau lihat bahaya, mereka bakal tantang bahaya itu. Bodoh amat resikonya mau celaka atau enggak gitu. Ibaratnya lu tuh nggak bisa berenang. Lu nggak bisa berenang nih, lalu lu ditantang sama temen lu untuk berenang di kolam yang dalamnya 2 meter. Lalu supaya lu dibilang keren, supaya lu dibilang berani, lu dengan beraninya nyebur tuh ke kolam yang 2 meter. Alhasil gimana? Lu tenggelam kan? Itu namanya lu tidak berpengalaman, lu tidak bijaksana, lu tidak bisa melihat situasi dengan baik. Jadi orang-orang yang tidak berpengalaman ini cenderung tidak berpikir panjang. Kayak contoh orang-orang yang sekarang berkerumun ketika dilarang oleh pemerintah dan pemerintah mengusulkan karantina mandiri, tapi mereka malah kumpul-kumpul di sono, dimanapun mereka kumpul-kumpul. Mereka tidak pikir panjang. Kalau menurut gue mereka tidak pikir panjang. Karena apa? Gini teman-teman, kalau lo bawa virus itu ke rumah, emang lo bisa tanggung jawab? Nggak bisa kan? Itu artinya lo tuh nggak pikir panjang. Jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, orang yang bijak itu adalah orang yang berpikir panjang. Jadi yang pertama, anak muda dan remaja Kristen yang bijak. Pertama itu dia bisa melihat situasi. Dia bisa membedakan, dia bisa mengukur, dia bisa menghitung ini bahaya atau enggak. Lalu yang kedua adalah anak muda dan remaja yang bijaksana. Yang kedua, dia punya pikiran yang panjang ke depan. Dia tidak hanya memikirkan masa sekarang, tapi dia juga memikirkan masa depan. Kayak gue pernah jelasin di kelas bahwa 3 masa hidup itu ada past, present, dan future. Nah,
Orang yang berpikir panjang, dia tidak hanya berpikir kesenangan hari ini, tapi dia juga berpikir tentang masa depannya. Jadi orang yang bijaksana, dia akan memikirkan dampak dari tindakannya hari ini terhadap masa depannya. Hari ini kamu ngerokok, di masa depan gimana? Jangan-jangan udah kena stroke atau serangan jantung. Hari ini kamu pacaran gaya bebas, atau kamu melakukan seks bebas, nanti hari depannya gimana? Jangan-jangan kamu kena HIV AIDS. Jadi teman-teman, orang yang bijak itu dia akan berpikir panjang. Dia tidak hanya akan berpikir tentang hari ini saya harus senang, tetapi dia berpikir bagaimana masa depannya. Kamu hari ini main game terus, yo nggak apa-apa, hari ini kamu senang main game seharian, tapi mikir nggak masa depanmu bakal kayak gimana kalau setiap hari kamu isi hanya dengan main game. Nah, jadi teman-teman, tadi kita udah belajar 2 ciri ya. 2 ciri. Yang pertama itu orang bijaksana itu pandai melihat situasi. Yang kedua, dia berpikir panjang. Dan yang ketiga, orang yang bijaksana itu tidak mengabaikan sesuatu. Apalagi kalau sesuatu itu dikatakan punya resiko yang besar atau berbahaya bagi diri dia sendiri. Orang yang bijaksana tidak akan pernah mengabaikan bahaya. Jadi kalau saat ini nih, kamu mau mengabaikan peraturan pemerintah, kamu mau mengabaikan bahaya dari virus corona dengan kamu tetap jalan-jalan ke sana kemari, tetap berkumpul dengan teman-teman kamu, ya silahkan, tetapi resiko ditanggung sendiri. Karena dikatakan bahwa orang yang tidak berpengalaman berjalan terus selalu kena celaka. Jadi orang yang tidak bijaksana dengan keputusannya dan tingkah lakunya itu akan menanggung akibatnya sendiri. Jadi teman-teman, sama-sama kita belajar ya hari ini bahwa ada 3 ciri dari remaja Kristen atau pemuda Kristen yang bijaksana. Ciri yang pertama, dia itu pandai melihat situasi. Yang kedua, dia berpikir panjang. Yang ketiga, dia tidak mengabaikan situasi yang terjadi di sekitarnya. Nah, jadi teman-teman, kamu udah punya belum 3 ciri ini? Kamu apakah menjadi remaja atau pemuda yang pandai melihat situasi? Kalau masih belum, nggak apa-apa. Kamu harus bertobat, tapi sekarang juga jangan bilang nggak apa-apa, contoh umur saya masih panjang kok. Jangan gitu juga kali mikirnya. Jadi kamu kalau udah tahu dirimu tidak pandai melihat situasi, coba deh kamu perhatikan begini. Caranya gampang. Ketika kamu melakukan sesuatu, kamu pikirkan untung ruginya. Kamu pikirkan akibatnya untuk dirimu dulu. Bahaya nggak kalau saya lakukan? Nah, ini salah satu cara melatih untuk pandai melihat situasi, merugikan diri saya atau enggak. Lalu yang kedua, kamu pikirkan ketika saya melakukan itu merugikan atau merugikan. Ketika saya lakukan itu memuliakan Tuhan atau enggak. Jadi kamu bisa melihat situasinya ya. Lalu yang kedua itu pikir panjang. Kalau kamu selama ini tidak pernah berpikir panjang, coba deh mulai sekarang. Kamu harus ingat ada 3 masa hidup kita. Past, present, dan future. Kalau kamu di sini cuma main-main terus di present, kamu coba mulai pikirin future kamu mau jadi apa, masa depan kamu mau jadi apa. Coba mulai berpikir ke situ supaya kamu bisa lebih bijaksana. Lalu yang ketiga, kalau kamu suka mengabaikan situasi atau kamu suka mengabaikan bahaya, atau kamu suka berpikir orang tua saya kolot banget sih ngelarang saya naik motor. Padahal kan itu asik, padahal kan teman-teman saya aja bisa naik motor. Sekarang coba kamu pikirkan, orang tuamu tidak mau kamu ada dalam bahaya. Sedangkan kamu yang tidak tahu apa bahaya yang menanti kamu kalau kamu naik motor dengan keahlian yang pas-pasan, ya. Dan kamu masih bandel, ingat, kalau kamu mengabaikan, akan ada upah yang kamu tuai. Mungkin selama ini kamu berpikir, nggak ada tuh upah yang saya tuai, mungkin bukan hari ini. Tetapi ingat, ketika Tuhan akan datang nanti, Dia akan menghakimi kamu sesuai dengan perbuatanmu. Jadi perhatikan baik-baik teman-teman ya. Saya ulang kembali. Dari Amsal 27 ayat 12, kita belajar bahwa anak muda dan remaja Kristen yang bijaksana itu ada 3 ciri. Yang pertama, dia pandai melihat situasi. Yang kedua, dia berpikir panjang. Lalu yang ketiga, dia tidak mengabaikan bahaya atau situasi yang terjadi saat ini. Latihlah dirimu untuk memiliki 3 ciri ini supaya kamu bisa lebih bijaksana lagi.
Tentu kamu harus mengandalkan Tuhan ketika kamu mau melatih dirimu untuk menjadi anak muda atau remaja yang bijaksana. Nah, jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, itu firman Tuhan kita hari ini. Semoga kita dapat belajar lebih baik lagi, dan semoga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan hari lepas hari. Demikian dari saya. God bless you guys. Ada konser lagi di Jakarta, Tamrin area kebal corona. Kena denda 10 juta. Nanti harus nyapu jalan raya. Terserah, lo tuh kebal corona. Terserah, kebal sekeluarga. Terserah, ibu bapak semua. Terserah, gua ikutin aja. Tiba-tiba PSBB dilonggarkan, kendaraan udah mulai mau penuh di jalanan. Tiba-tiba undang-undang Minerba juga disahkan. Tiba-tiba BPJS dinaikkan. Nah, terserah, maunya apa, gua bukan siapa-siapa, ya udah terima aja. Di rumah 3 bulan semoga ada gunanya. 1000 orang mati semoga gak sia-sia. Adaptasi bisnis jungkir balik dijalankan. Pernikahan streaming online, jual makan di Instagram. Jual surat bodong demi dapat keuntungan. Cuma 60.000 dapat tiket jalan-jalan. Katanya mudik udah dilarang, mudik ngumpet di truk gak diperbolehkan. Tapi di bandara kok banyak orang, ada celah, ada 1000 alasan. 3 bulan di rumah ngadu kopi dalgona, itu